Halo semuanya, salam jumpa kembali bersama lagi dengan saya, Apel Sangga Hauhaba, dan teman saya. Novencius non Flori. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas masa pendudukan Jepang atau tirani matahari terbit dengan kompetensi dasarnya 3.4, yakni menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Indikatornya 3.4.1 menganalisis proses kedatangan Jepang di Indonesia dengan materi pembelajaran yang akan dibahas, yakni proses kedatangan Jepang di Indonesia. Untuk itu, mari kita simak pembahasan berikut ini. Pengeboman Pearl Harbor adalah serangan dadakan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan Pearl Harbor, Hawaii pada hari Minggu pagi 7 Desember 1941. Serangan inilah yang memicu keterlibatan Amerika Serikat secara langsung di dalam Perang Dunia II. Masuknya Jepang ke Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941, serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan-serangan itu seolah-olah tak dapat dibendung oleh Amerika Serikat. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina. Kemudian serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Tentara Jepang ini masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meskipun pasukan Kenil dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tetapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada tanggal 12 Januari 1942. Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersama dengan itu, Jepang melakukan serangan ke Jawa pada bulan Februari 1942. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu dari Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghadapi gerakan invasi tentara Jepang, blok sekutu yang terdiri atas Belanda, Amerika Serikat, dan Australia, serta Inggris membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat yang disebut American British Dutch Australian Command, yang bermarkas di Lembang. Letnan Jenderal Terpoten diangkat sebagai panglima, namun kekuatan American British Dutch Australian Command tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Sementara itu, Gubernur Jenderal Karda pada Februari 1942 telah mengungsi ke Bandung. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos tersebut melarikan diri menuju Australia. Sementara itu, Jepang, Jenderal Imamura dan pasukan mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan itu dilaksanakan di 3 tempat, yakni di Banten dipimpin oleh Jenderal Imamura sendiri,
kemudian pendaratan di Ertan Wetan Indramayu dipimpin oleh Kolonel Tony Sihori, dan pendaratan di sekitar Bojonegoro dikoordinasi oleh Mayan Tsuchi Hihashi. Tempat-tempat tersebut memang tidak diduga oleh Belanda jika ternyata digunakan pendaratan tentara Jepang. Sementara itu, Jepang tidak menyerang Jakarta karena pada saat itu Jakarta disiapkan oleh Belanda sebagai kota terbuka. Untuk menghadapi pasukan Jepang, sebenarnya Sekutu sudah mempersiapkan diri, yaitu antara lain berupa tentara gabungan, ditambah satu kompi kadet dari Akademi Militer Kerajaan dan Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Jawa Barat. Di Jawa Tengah telah disiapkan 4 batalion infanteri, sedangkan di Jawa Timur terdiri dari 3 batalion pasukan bantuan Indonesia dan 1 batalion marinir, serta ditambah dengan satuan-satuan dari Inggris dan Amerika. Meskipun demikian, tentara Jepang mendarat di Jawa dengan jumlah yang sangat besar dan berhasil merebut tiap daerah hampir tanpa perlawanan. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus ke selatan dan menguasai kota Bogor. Dengan mudah kota-kota di Jawa yang lain juga jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terpoten atas nama Komandan Pasukan Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili oleh Imam Murad. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Penyerahan Belanda kepada Jepang kemudian dikenal dengan kapitulasi Kalijati. Dengan demikian, berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Gubernur Jenderal Garda ditawan. Namun Belanda segera mendirikan pemerintahan pelarian di Australia di bawah pimpinan Van Moot. Masa pendudukan Jepang di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur mempunyai arti strategis bagi Jepang karena letaknya yang berdekatan dengan Australia, sehingga bisa menjadi batu loncatan ke Australia. Sebaliknya, bagi pasukan Sekutu, Pulau Timur merupakan salah satu kunci strategis sebagai pertahanan akhir dalam rangka membendung invasi pasukan Jepang agar tidak melaju ke Australia. Untuk merebut wilayah Indonesia dari tangan pemerintah Hindia Belanda, di wilayah bagian barat seperti Pulau Sumatera dan Jawa, Jepang mengerahkan pasukan angkatan darat atau Kaigun, sedangkan untuk menguasai Indonesia Timur, termasuk Pulau Timur, diserahkan kepada angkatan laut dan Rikubu. Di Kupang, pasukan Jepang melakukan pendaratan dengan kapal perang, di mana para prajurit Jepang mendarat di pantai Batu Nesa pada tanggal 19 Februari 1942. Sedangkan pasukan udara diterjunkan di Bau-Bau dan Penfui. Pasukan Jepang memasuki kota Kupang dari 4 jurusan, yakni dari Mantasi, Bakunasi, Bau-Bau, dan dari Penfui. Dalam waktu yang relatif cepat, pasukan Jepang yang dikomandani Jenderal Hayakawa berhasil mematahkan pertahanan pasukan Sekutu di Oesau dan Penfui. Pasukan Sekutu terpaksa mengundurkan diri ke pedalaman Pulau Timur. Banyak pasukan Sekutu dan orang kulit putih yang ditangkap dimasukkan sebuah kamp tidak jauh dari Oesau. Seorang prajurit Amerika yang pesawatnya tertembak berhasil menceburkan diri ke laut, namun oleh pasukan Jepang dijemput dengan sekoci. Di wilayah Kabupaten Belu, pasukan Jepang mendarat pada bulan April 1942 dan di Waimapu mendarat pada tanggal
14 Mei 1942. Pasukan Jepang di Sumba pada awalnya ditempatkan di Waingapu dan Waikabubak. Dari kedua tempat tersebut, kemudian pasukan Jepang disebar ke tempat di Kawangu dekat Waingapu, Ulindahu dekat Melolo, Kererobo dekat Petabula, Sumba Barat. Di Papela, Rote, pasukan Jepang mendarat Mei 1942. Di Sabu, Juli 1942, di Manggarai, pasukan Jepang mendarat di Riau dan Labuan Bajo pada tanggal 14 Mei 1942. Dari Manggarai, pasukan Jepang melanjutkan perjalanan ke Ngada dan Ende. Ende diduduki Jepang pada 15 Mei 1945. Pasukan Belanda dan sekutu yang melakukan perlawanan banyak yang tewas, tertawan, dan yang hidup menyelamatkan diri ke pedalaman. Pasukan Jepang di Pulau Flores di bawah komando Admiral Fukuda. Pasukan Jepang mempunyai pasukan rahasia yang dikenal kejam, yakni Kempetai. Banyak orang yang menjadi korban karena dicurigai sebagai mata-mata atau musuh. Mereka disiksa maupun dibunuh. Masa pendudukan Jepang di Pulau Timur, terkhususnya di Kota Kupang, memiliki banyak sekali peninggalan sejarah. Salah satunya yakni Tugu Jepang. Tugu Jepang dahulunya merupakan tempat pembakaran mayat serdadu Jepang serta tempat beribadahnya mereka. Sekarang, Tugu Jepang telah menjadi cagar budaya sekaligus menjadi situs bersejarah paling penting di Kota Kupang.